Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Nurmasari, NPM 1901012012. Saya dari kelas C akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ijaz, yang kedua yaitu nasik mansuk, yang ketiga qisas Al-Quran, yang keempat aqsam Al-Quran, yang kelima amsal Al-Quran, dan yang keenam jadal Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ijaz dari segi bahasa, yaitu masdar dari kata kerja a'jaza yu'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Sedangkan yang dimaksud ijaz secara terminologi merupakan ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Mana Khalil Al-Qattan, misalnya mendefinisikan ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Yang selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam artian keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi mempelajari ilmu ijaz Al-Quran. Kita dapat mengetahui lebih dalam tentang kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal, yakni tidak mengkhususkan pembicaraannya kepada bangsa tertentu seperti kaum muslimin, akan tetapi ia berbicara kepada seluruh manusia, baik umat muslim maupun non-muslim, termasuk orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani maupun Bani Israel. Al-Quran menyatu kepada semua penghuni alam tanpa membedakan status dan golongan. Yang kedua kita akan membahas tentang pengertian dari nasak mansuk. Secara etimologi, nasik yaitu antara lain penghilang atau izalah, penggantian atau tabdil, pengubahan atau tahwil, dan pemindahan atau nakli. Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasik. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan disebut mansuk. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nasik yaitu menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat nasik. Yang pertama yaitu hukum yang dinasak atau mansuk berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasik harus berasal dari nas syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh. Dan yang ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Dan adapun pendapat ulama mengenai nasak mansukh. Yang pertama yaitu nasak secara logika bukan secara syara. Pendapat ini dianut oleh Abu Muslim Al-Asfihani. Menurut kelompok ini, apabila ada ayat yang sepintas dinilai dari kontradiksi, tidak diselesaikan dengan jalan nasak, tapi dengan jalan taksis. Yang kedua yaitu nasak secara logika dan syara. Antara ulama menyatakan adanya nasak dan mansukh dalam Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama. Menurut mereka, ayat nasak dan mansukh tetap berlaku, akan tetapi segi hukum yang berlaku menyeluruh hingga waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syar'i. Adapun pembagian nasak, yang pertama nasak Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua nasak Al-Quran dengan sunnah, yang ketiga nasak sunnah dengan Al-Quran, dan yang keempat nasak sunnah dengan sunnah. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tentang qisas Al-Quran. Pengertian qisas Al-Quran berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Menurut bahasa, kata qasos jamak dari kata kisos, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah qasulul Quran ialah kisah-kisah dari alam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Adapun macam-macamnya, yang pertama dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu.
Contoh, kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59 dan Quran Surat Al-Qaf ayat 38. Yang kedua yaitu kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkapkan dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga yaitu kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya yaitu kisah tentang akan datangnya hari kiamat seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah, Surah Al-Zalzalah, dan lainnya. Yang selanjutnya itu dari segi materi. Ditinjau dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, kisah para nabi, misalnya kisah Nabi Adam dan kisah nabi-nabi selanjutnya. Yang kedua, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contohnya kisah tentang Luqman, Quran Surat Luqman ayat 12-13, kisah tentang Zulkarnain, Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Misalnya kisah tentang burung ababil. Dan yang selanjutnya pengertian dari Amsal Al-Quran. Menurut bahasa, arti lafal Amsal ada 3 macam, yaitu bisa berarti perumpamaan, gambaran, atau perserupaan. Yang kedua bisa diartikan kisah atau cerita keadaan amat asing dan aneh. Dan bisa juga berarti sifat atau keadaan atau tingkah laku yang mengherankan. Menurut istilah, arti amsal yaitu ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu. Yang dituju menurut ulama ahli adab. Menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun mazal mursyad. Adapun macam-macam dari amsal Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu amsal Al-Quran yang jelas atau Al-Amsalul Musharatu, yaitu misal yang di dalamnya terdapat lafal Al-Amsal atau lafal yang menunjukkan kepada persamaan atau perumpamaan. Dan yang kedua, Al-Amsalul Kaminah, yaitu perumpamaan yang terselubung yang di dalamnya tidak terdapat lafal tamsil tetapi artinya menunjukkan kepada perumpamaan yang indah, singkat, dan padat. Dan yang ketiga yaitu Al-Amsalul Mursalah, yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafal tasbih, yakni beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Adapun rukun amsal Al-Quran, yang pertama wajah syabbah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musyabbah dan musyabbah bi. Dan yang kedua yaitu alat tasbih, yaitu kaf, minsil, kana, dan semua lafal yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau menyerupai musyabbah bi. Dan yang keempat musyabbah bi, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Dan materi yang selanjutnya yaitu aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun unsur-unsur qasam yaitu qasam terbagi menjadi 3 unsur, yaitu adat qasam, muqsam bi, dan muqsam alaih. Yang pertama yaitu adat qasam adalah sigat yang digunakan untuk menunjukkan qasam baik dalam bentuk fi'il maupun huruf seperti ba, ta, dan waw sebagai pengganti fi'il qasam. Dan yang kedua yaitu al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung atau Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Qasam dengan menggunakan nama dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 43 sampai dengan Quran Surat Maryam ayat 68, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang ketiga yaitu al-muqsam alaih, kadang juga disebut jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Di dalam Al-Quran terdapat 2 muqsam alaih. Adapun macam-macam qasam yaitu ada kalanya zahir dan ada kalanya mutmar. Yang pertama yaitu zahir, ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam bi, dan diantaranya adalah yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf
jar berupa ba, waw, dan ta. Dan yang kedua yaitu mudmar, ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fiil qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab kosong. Dan yang terakhir yaitu jadal Al-Quran. Pengertian jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jadalah, jabalu, atau ahkamat fatala, yang artinya aku kokohkan jalinan tali itu. Adapun macam-macam dari jadal Al-Quran, yang pertama ditinjau dari subjeknya, pihak yang melakukan tanggapan atau sanggahan. Jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jadal langsung dan jadal tidak langsung. Jadal langsung adalah jadal yang dilakukan oleh Al-Quran sendiri, seperti tanggapan Al-Quran terhadap Muhammad SAW yang telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jadal tidak langsung adalah jadal Al-Quran yang menggunakan subjek-subjek tertentu dalam melakukan tanggapan atau sanggahan terhadap pihak-pihak yang berbeda pendapatnya dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Dan yang kedua, adapun jika ditinjau dari segi objeknya, pihak-pihak yang dijadikan sasaran, jadal Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jadal internal dan jadal eksternal. Jadal internal adalah jadal Al-Quran yang ditujukan kepada umat Islam sendiri. Sedangkan jadal ini terjadi karena umat Islam sendiri sering menyalahi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan jadal eksternal adalah jadal Al-Quran yang ditujukan kepada pihak lain atau pemeluk agama atau kepercayaan selain Islam. Cukup sekian, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.